dari komunikasi interaktif gitu ya Pak ya. Iya. Kan itu kayak berupa adanya umpan balik. Nah, umpan baliknya itu bisa berupa apa aja sih Pak? Kalau ini Kira-kira. maaf tadi agak 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 lembut suaranya, jadi pas nggak kedengar. Yang pertanyaan itu umpan balik dari media mana sekarang? Tolong, apakah media online atau media penyiaran atau gimana tadi? Tadi pertanyaan yang relatif bagus, Bapak tanya. Silakan Anda ulang. Iya Coba. dalam media online kan ada namanya komunikasi interaktif gitu kan. Nah, itu Ya. berupa kayak adanya umpan balik. Nah, umpan baliknya itu kira-kira berupa apa aja sih, Pak? Biasa Contohnya. di media online umpan balik itu biasanya ada tanggapan. Umpama isu tentang seseorang, katakanlah tokoh politik menyindir pemerintahan. Biasanya jawabannya itu umpan baliknya itu nanti jubir, katakanlah jubir istana atau menyangkut kementerian, humasnya, juru bicara di kementerian. Itu umpan baliknya membalik. Jadi dia isu yang berkembang di masyarakat yang menyangkut instansinya atau seseorang, dia langsung membalas, respect terhadap isu itu, terhadap pernyataan-pernyataan yang media online itu umpan balik. Jadi dia membalas tanggapan, apakah itu jawabannya mendukung atau menolak atau kontra sama sekali, ya, atau diam sama sekali, ya, tahu tapi diam. Sebenarnya dalam komunikasi kan tidak ada komunikasi diam, ya. Tidak ada komunikasi batinan. Kalau diam itu kan kebatinan, ya. Jadi tidak ada komunikasi dalam bentuk diam. Diam itu kan bisa diterjemahkan ngerti dia tidak, paham dia tidak, ya, setuju dia apa tidak. Nah, dalam hal komunikasi tidak ada dalam istilah pengertian komunikasi diam. Nah, umpan balik yang disampaikan ya biasanya yang di media-media online itu, umpan balik itu biasa tanggapan dari masyarakat atau objek yang dituju, ya. Jadi umpan balik itu, ya. Dalam hal komunikasi ya seperti tadi Bapak mengatakan, ada tidak mahasiswa ini, ada tidak si Hanifah, ada tidak si ikannya tadi. Ada, itu umpan balik. Ada jawaban dari kalian. Ya. Kalau tidak ada umpan balik, ya itu komunikasi satu arah. Ya. Memang biasanya kalau pernyataan-pernyataan dari pengamat politik terhadap pemerintahan, biasanya jawab bukan presiden. Biasanya jawabnya seknek, atau juru bicara, atau humas ini. Biasanya kan umpan baliknya ke sana. Ya. Terhadap tanggapan sesuatu hal. Kalau di polisi yang nanggapin biasanya kepala pusat humasnya. Gitu. Kadang-kadang kalau memang dicegat oleh wartawan atau ada sesuatu hal dibalas oleh, kalau dalam hal polisi jawab oleh Kapolri atau Kapolda, umpan balik ya tentang sesuatu hal yang urgen. Katakanlah kemarin kasus mudik Lebaran, harus balik dan harus mudik dan harus balik itu. Jadi yang memberikan umpan balik itu akhirnya Kapolri menanggapi diberlakukannya one way atau kontraflow atau jalur searah atau ganjil genap. Itu kan setelah disampaikan oleh masyarakat melalui media, katakanlah media online, umpan balik itu ditanggapin oleh, dalam hal ini kasus harus balik dan harus mudik itu kan Kapolri. Ini yang dikatakan umpan balik. Jadi dalam suatu isu yang berkembang di masyarakat, ya, umpan balik itu sangat dibutuhkan. Ya, yang umpan baliknya bersifat diam, itu bukan komunikasi yang efektif, bukan komunikasi yang diinginkan. Kita kan tidak tahu orang diam itu mengerti atau tidak. Jangan-jangan dia bisu, ya, karena dia diam, kita anggap kan banyak itu. Ya. Maka itu kalau cewek apa cowok sama kalian ini nanti kalian berkenalan sama orang, kalau terlalu banyak diam, ya, cowok tuh akan curiga. Ini cewek ini cantik, bisu apa tidak? Nah, jadi harus langsung umpan balik. Ya. Kalau orang bertanya, kalian jawab. Kalau enggak orang bilang, ya ini orang cantik cewek kok dianggap dia mau bisu, dia enggak jadi dia senang sama kalian. Ya. Dan itu biasanya. Ya. Jadi
kan ada kadang-kadang cowok menggoda, kan wajar dong, ya dia tegur, namanya kalian senyum, ya. Tapi senyum seperti tidak ditanggapin, ya dia bilang, wah ini ceweknya cantik tapi bisu ya, kalian bisa tersinggung. Itu kan bagian dari komunikasi, ya. Jadi kalau dalam konteks komunikasi interpersonal, ya, kalau ada orang yang negur dalam arti santun, apalagi orang kita kenal, apalagi dalam konteks di kampus, ya kan wajib negur. Ya. Dari sisi agama pun kan diajarkan kita saling tegur sapa, ya, apalagi dalam bidang komunikasi. Itu menurut Bapak ini, Pak. Mungkin ya, teman-teman lain juga bisa menanggapi. Monggo silakan. Ya silakan. Tadi, ayo. Masih ada Pak, kira-kira? izin bertanya. Iya, Rachel. Kan di dalam PowerPoint Bapak itu kan dijelaskan Yang keberapa? kalau Yang keberapa? 8, 9? yang ke-8 yang kemarin, yang Iya. industri Iya. teknologi. Iya. Oke, sip. Iya, kan di dalam PowerPoint itu kan televisi sebagai media yang lebih pintar. Kalau misalnya sekarang di televisi itu banyak menayangkan infotainment yang isinya cuman berita sensasi artis-artis, apakah masih bisa dibilang televisi sebagai media yang lebih pintar, Pak? Ya, dalam pintar itu memang pertanyaanmu ini bagus sekali. Pintar dalam menyampaikan pesan, menyampaikan dalam konteks audio visual, itu pintar. Persoalannya apakah itu nanti ditafsirkan isi pesan yang disampaikan, itu bukan arti dalam pintar lagi. Karena media penyiaran itu kan, televisi fungsinya kan menyampaikan. Karena televisi itu bentuknya outputnya audio dan visual, itu dalam konteks pintarnya di situ. Apakah message-nya, ya, pernah saya mengatakan, apakah message-nya itu nanti bisa pintar, itu lain persoalan lagi, Rachel. Itu tafsir lagi, ya. Ya, tapi fungsi media penyiaran itu, televisi, dia menyampaikan pintar dalam hal menyuguhkan informasi audio visual itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, apalagi sekarang dengan digitalisasi, kan, ya, gambarnya tajam, gitu kan dalam arti pintar, ya. Nanti apakah isi pernyataannya itu mengandung tafsir yang mencerdaskan apa tidak, itu lain persoalan lagi, ini, ya. Jadi Rachel, kita yang dalam pengertian kita kemarin kan pengantar, di topik kita kan pengantar teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi yang konteksnya, ya, konteks yang Bapak sampaikan itu lebih banyak ke medianya, bukan isi pernyataannya. Mungkin isi pernyataannya di mata kuliah komunikasi interpersonal atau apa, ya. Nah, itu pertanyaan Russell itu boleh-boleh aja. Jadi yang dikatakan pintar tadi di poin-poin yang ke-8 Bapak sampaikan itu, bagaimana media penyiaran dalam hal televisi menyuguhkan audio, menyuguhkan videonya itu sesuai dengan harapan fungsi media itu sendiri. Ya, kalau kita di mana, katakanlah di media lain, Pak. Kalau di media online, katakanlah media cetak, itu kan nggak sempurna, ada tulisan. Ya. Kalau di media online ada jaringan internet, ya. Yang kita lihat kan di internet itu hanya kalimat, kata-kata, kan. Nah, maka itu media penyiaran dikatakan pintar, televisi itu dia di samping kata-kata yang tertuang di dalam yang disampaikan di televisi itu, dia juga menyampaikan visual dan audionya. Itu pengertian yang dikatakan pintar itu, yang dalam konteks materi ini. Jadi apa yang Rasa bilang dalam konteks isi pernyataan itu bukan ke sana, tapi kita kan bisa tahu bahwa televisi itu dikatakan media, salah satu media yang pintar, dia mampu menyuguhkan orang berkomunikasi yang huruf visualnya hidup, itu komunikasi suara hidup, itu yang dikatakan lebih pintar. Audionya jelas, ya itu Rasa. Silakan yang lain, ya, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, monggo.
untuk yang pertemuan ke-8 itu Hmm, di PPT Bapak kan yang media interaktif. Ya, Ciri utama media interaktif itu kan memberi peluang untuk saling tukar informasi. ya, Berarti kalau layar televisi itu bukan media interaktif dong, Pak? ya. Kalau media secara umum tidak interaktif, ya. Media televisi itu kan tadi dia pintar menyuguhkan audio dan visual, tidak interaktif, ya. Interaktif kalau dalam muncul ada dialog, pesan yang disampaikan, muatannya apa isinya itu, konteks di dalam media televisi itulah yang dikatakan interaktif, ya. Dalam visual katakanlah tayangan, ya, di pemberitaan ada kita lihat pembicaraan itu kan interaktif antara penyaji, ya, di antaranya kontennya yang dimunculkan itu ke pemirsa, ada interaktif dari para katakanlah pemiliknya. Kalau dikatakan pemilik itu mungkin konteksnya berita, apa news. Ada informasi yang disampaikan oleh media itu, news, katakanlah di Metro TV. Metro TV menyampaikan informasi yang diolah oleh para jurnalisnya disampaikan kepada pemirsa kita. Itu kan, dan kita bisa melakukan interaktif. Ini yang dikatakan yang interaktif itu istilahnya itu kontennya, bukan perangkatnya. Kalau tadi Russell nanyakan bahwa media pintar, ya televisi itu pintar karena suguhan audio dan visualnya. Nah, yang dikatakan komunikatif, isi dari kontennya itu tadi. Ya. Coba kalau radio bisa komunikatif, tapi kan tidak ada audionya, videonya. Ya. Dia audionya bisa komunikatif. Tapi adanya televisi, audio dan visual itu mengenai isi kontennya itu yang dikatakan komunikatif. Tapi tadi kalau yang dikatakan media televisi itu pintar dalam konteks menyuguhkan apa tuh audio dan videonya. Ya. Ini pertanyaan yang relatif Bapak anggap cukup bagus. Jadi mudah-mudahan teman-teman mindsetnya sudah bisa melihatnya. Jadi kan berpikir secara kritis bagaimana nanti ya melihat sesuatu. Ya. Media pintar konteksnya bukan media itu pintar bukan berarti kontennya. Yang dikatakan terjadinya komunikatif itu bicara tentang konten. Ya. Atau izin bertanya, Pak? Iya, boleh, silakan. Kalau Anda mau memperdebatkan itu juga menarik, silakan. Saya tadi kan Naomi bertanya tentang interaktif ya, tentang media televisi gitu ya, Pak ya? Iya. Saya mau nanya, Pak, kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih, Pak, perbedaannya sangat terlihat jelas gitu, Pak, tayangan televisi yang dahulu kala sama yang saat ini gitu, Pak, dalam penyampaian interaksi atau penyampaian pesannya gitu, Pak? Oke, bagus. Percaya kepada pemirsa-pemirsanya, Pak. Ya, kalau sekarang kan teknologinya canggih ya, 4.0 ya, 4.0, revolusi industri, revolusi komunikasi. Ya, kalau dulu kan zaman Bapak, waktu Bapak kecil-kecil, TV itu hitam putih. Dan tidak ada dalam arti kalau sekarang kita telepon redaksi bisa diangkat. Ya, kalau nanti seandainya Marcelo nonton televisi, berita, ternyata tidak senang, Anda bisa telepon redaksi. Tapi zaman Bapak dulu, ya, kalian belum lahir, mungkin di surga itu. Tahun 70-an, TV udah ada, hitam putih. TV-nya TV tabung, TV gede, di ruang tamu. Kalau terjadi apa-apa, kita nggak bisa telepon. Kita tidak bisa telepon ke redaksinya. Katakanlah dulu TVRI ya, selain TVRI nggak ada, hanya TVRI dulu ada. Nggak bisa. Pertama apa? Televisinya, telepon tidak ada dalam hal itu kan. Ada telepon sifatnya telepon engkol. Telepon itu di engkol dari rumah langsung ke Telkom. Telkom nanti menyampaikan ke TVRI. Komunikasi agak tidak lancar. Kok sekarang kan tidak. Nah, itu perbedaan-perbedaannya teknologi. Ya. Apakah teknologi ini akan berkembang? Itu pasti. Sekarang 4.0 bahkan 5.0 sekarang dari 5.0 udah mulai muncul. Ya, gimana teknologi-teknologi. Nah, kalian sebagai generasi milenial harus cepat.
Tidak perlu harus belajar kursus, nggak perlu ambil S2, S3 lagi. Ikutin aja sistem itu. Ya, ikutin aja, belajar otodidak, ya, karena bekal dari sisi mindset kalian itu kan udah diolah, udah cuci otak lah, brainstorming dalam arti kuliah itu kan, kuliah kalian itu kan dicuci otak. Kalau SMA kalian itu diubah bagaimana kalian menjadi kritis, ya dengan macam-macam materi kuliah kan. Maka itu sarjana itu harus minimal 104 sampai 160, ya nggak usah sampai 160 sarjana. Itu kan browsing mencuci otak sebenarnya. Mindset dalam waktu SMA terlalu berkutat membaca, menghafal, masuk ke mahasiswa itu kan mindsetnya udah berubah. Ya, harus dapat mata kuliah agama, dapat mata kuliah antropologi, dapat sosiologi, dapat itu kan untuk apa? Biar nanti di pasar kerja kalian itu kalian udah bisa menghadapi sesuatu tantangan itu. Tidak lagi, aduh, nanti saya tanya sama orang tua lagi, ya ada. Ini tujuannya satu itu. Maka itu pendidikan yang paling tinggi kan satu. Ya. S2 S3 bukan pendidikan, itu riset. Ya. S2 S3 itu tidak diwajibkan lagi. Ya. Pendidikan sesuai dengan undang-undang dasar kita, pendidikan itu dari SD sampai perguruan tinggi 6, 3, 4 lah yang sarjana, 4 tahun. Ya. Prasekolah, TK bukan masuk pendidikan. S2, S3 bukan pendidikan. S2 itu merupakan riset. Nah itu menurut Bapak Marcelo. Jadi teknologi yang membuat, ya kalau nanti kalau tadi Marcelo mengatakan terjadinya perubahan teknologi di era Bapak itu memang istilah jadul zaman dulu kan. Sekarang kan teknologi serba cepat, apalagi dengan digitalisasi ini ya. Kita bahas tentang digital beberapa lalu kan. Ya tidak ada lagi orang yang tidak mengikuti tren teknologi dengan digital akan tertinggal. HP kita sekarang udah pakai digitalisasi. Ya kalau HP Bapak jadul dulu, HP yang tidak ada kameranya itu kamera jadul kan. Tertinggal sekarang kan, dan siklusnya berputar terus. Nah, dari pertanyaan Marcelo itu ya memang teknologi itu berkembang dan memungkinkan seseorang. Kalau dulu kan orang berpikir zaman Bapak itu bagaimana ke bulan. Ya sekarang nggak ada lagi, udah ngapa harus ke bulan, teknologi udah tinggi banget kan. Dulu orang zaman Bapak itu Apollo ya, masih bercita-cita mau ke bulan. Sekarang zaman sekarang orang nggak mau ke bulan, mungkin udah nggak ada. Dimanapun dunia sekarang jadi satu kan, jadi dekat. Ya. Dulu ada desa kota, sekarang tidak ada lagi. Ya. Di dunia maya itu semua kota, nggak ada lagi desa. Sejauh jaringan internet itu masuk ke seluruh pelosok. Nah ini target pemerintah kan, jaringan internet itu yang memisahkan jarak antara desa dan kota, antara kota orang desa sama orang kota itu kan di jaringan dengan adanya internet masuk desa sudah tidak. Ini menurut Bapak ya, teknologi yang menjadi dominan ya, teknologi itu tidak akan mundur. Ya, apa mungkin Pak teknologi sekarang ini kembali ke zaman jadul seperti Bapak? Tidak. Tidak. Jadi mindset orang itu berpikir ke maju. Ya. Nah kalian ini kan berpikir maju, nggak usah berpikir mundur. Nggak usah kalian bercerita tentang SMA dulu, udah lah SMA itu tinggalin aja. Ya. Kalau hebat di SMA udah tinggalin aja, kalian bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Bagaimana menghadapi Indonesia 100 tahun yang akan datang. Ya. Tahun 2045. Masih ada 26 tahun lagi. Itu tantangan kalian, bukan melihat bagaimana kalian hebat waktu SD, enggak. Tidak perlu itu menjadi suatu kebanggaan. Sebagai nostalgia boleh, tapi sebagai untuk mengatakan itu identitasnya udah tertinggal. Itu menurut Bapak. Mungkin ada yang lain atau nambahkan untuk Marcelo? Monggo silakan. Izin menanggapi yang tadi yang Bapak jawab pertanyaan saya. Nah, ya, silakan. Kan tadi Bapak nyinggung soal yang radio ya. Ya. Nah, itu kan radio tuh suka, kalau sekarang ini kan yang saya dengar di Prambors itu kan ada segmen yang kayak nelpon ke pendengar itu, Pak. Ya, itu berarti interaktif dong, Pak? Ya, interaktif. Interaktif itu ada walaupun komunikasi. Walaupun ada visualnya gitu, Pak? Ya interaktif. Kayak kita ini kan interaktif. Ya, telepon, kalau telepon sekarang kan bisa ikut video call kan. Telepon itu interaktif. Ya. Begitu juga kalau di radio.
atau di televisi. Kalau di televisi ada kan acara interaktif, ya antara katakanlah acara biasanya acara apa itu? Acara tukul atau acara si artis-artis atau kan ada presenternya, ada hostnya. Dia kan telepon atau memancing siapa pendengar tolong bertanya nanti kasih dia. Kan ada interaktif. Sekalipun visual tidak ada, tapi audionya interaktif. Itu masih kategori interaktif. Kalau radio udah pasti. Radio kan radio itu kan menunjukkan audionya, ya. Bahkan sekarang RRI mengatakan ada videonya. Ya, bisa aja RRI mengatakan teknologinya radio dan TV, tapi radio itu fungsinya hanya satu, audio aja. Ya. Sekarang ada podcast kan, ada melebihi audionya bagus, videonya bagus, dan penyampainya di YouTube juga bagus kan, dan biaya murah. Dia tetap itu, jadi radio juga interaktif, komunikasi. Ya. Kalau di kayak Bapak dulu diwawancara sama Elsinta tentang hari pers, ya jam 12 malam, tapi jam 10, jam 9 udah telepon, Pak, kami dari Elsinta, Pak, kami ingin menanggapi Bapak tentang hari pers, nanti Bapak seorang pakar komunikasi atau dosen komunikasi, kami menanggapi. Bisa Pak, bisa, nanti interaktif. Ya, interaktif antara Bapak di rumah dengan presenternya di studio Elsinta, nanti ya memang audionya, ya, karena radio itu lebih ke audio, jadi tidak ada visual. Bahkan di televisi pun kalau emergensi telekonferensi itu, ya kan kalau satelitnya nggak ada, dia biasa telepon, biasanya terhadap seseorang yang di daerah-daerah yang belum terjangkau video, dia lebih banyak telekonferensi, jadi via telepon. Nanti gambarnya diinsert, ya, insert fotonya kalau ada, atau nanti ada gambar-gambar lain sebagai dokumentasi. Itu, Bapak. Berarti yang di televisi itu seperti yang di kuis-kuis gitu nggak sih, Pak? Ya, kuis-kuis itu juga, ya. Kuis ada televisi kan, di televisi nggak tahu di kuis sekarang televisi itu apakah bisa video call apa tidak. Bapak juga nggak memperhatikan banget. Sekarang kan tidak perlu kru televisi itu harus datang ke suatu tempat sekarang kan. Ya, dan kuis-kuis itu kan bisa video call kan. Atau dia pakai pakai Zoom kayak gini kan. Atau pakai Jimmy kan bisa. Ya, kan bisa sekarang teknologi. Ya. Sekarang tidak harus kameramen atau kru televisi itu harus datang ke tempat. Kalau zaman Bapak dulu datang, bawa nanti parabola satelit atau menggunakan menggunakan untuk